Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Herul Rosikin Z dengan NIM 1829004-2011 dari kelas P3A angkatan 2018. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan presentation PowerPoint dari eh, eh, mata kuliah komunikasi data yang dimana judulnya Digital Transmissions. Yang pertama-tama saya akan menampilkan profil saya, yaitu Ahmad Herul Rosikin Z dengan NIM 1829004-2011 kelas P3A angkatan 2018, yang dimana prodi saya pendidikan teknik informatika dan komputer, pendidikan teknik elektro, fakultas teknik. Selanjutnya materinya yaitu judulnya Digital Transmissions, yang dimana yang pertama materinya ada digital to digital conversion, yang dimana data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Contoh, data teks yang disimpan di memori komputer. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal yang tidak kontinu dan hanya mempunyai dua nilai tertentu yang biasa dikatakan dengan nilai 1 dan 0. Contoh, lampu yang di switch nyala dan padam. Transmisi digital berhubungan dengan muatan dari sinyal untuk mencapai jarak yang jauh dipakai repeater yang menghasilkan sinyal sebagai 1 atau 0 sehingga tidak terjadi distorsi. Next. Selanjutnya ada line coding. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data berisi atau berbentuk fax, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai unit bit sequence. Line coding juga merupakan metode untuk merubah simbol dari sumber ke dalam bentuk line untuk ditransmisikan dan dapat merubah pesan-pesan digital ke dalam deretan simbol baru yang disebut dengan proses encoding. Selanjutnya ada line coding. Tujuan line coding antara lain, yang pertama ada merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang digunakan. Yang kedua ada dapat dimanfaatkan untuk proses sinkronisasi antara pengirim dan penerima atau sistem tidak memerlukan jalur terpisah untuk clock. Yang ketiga ada dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal atau sinyal dengan frekuensi 0. Komponen DC tidak mengandung informasi apapun tetapi menghamburkan daya pancar. Yang keempat ada line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Yang kelima, beberapa teknik line coding dapat digunakan untuk pendeteksian kesalahan. Selanjutnya ada karakteristik line coding. Yang pertama ada elemen sinyal versus elemen data. Yang kedua ada rate versus sinyal rate. Yang ketiga ada bandwidth. Yang keempat ada baseline wandering, yang kelima ada DC komponen, dan yang terakhir 6 safe synchronizing. Yang berikut adalah elemen sinyal versus elemen data, gambarnya. Yang kedua ada efek kurangnya sinkronisasi, dan inilah gambarnya. Oke, saya next teman-teman. Selanjutnya, berdasarkan level sinyal yang digunakan, line coding dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada unipolar. Itu pengkodean unipolar hanya menggunakan satu polaritas untuk menyatakan dua posisi bilangan biner, yaitu biasanya ada tegangan dinyatakan dengan logika 1 dan tidak ada tegangan dinyatakan dengan logika 0. Yang kedua ada polar atau kutub adalah pengkodean yang penggunaan dua level tegangan, yaitu positif dan negatif. Polar line coding terdiri dari non-return to zero atau disingkat NRZ, terdiri dari NRZL dan NRZI. Lalu ada return to zero atau disingkat RZ dan biphase, terdiri dari Manchester dan differential Manchester. Yang terakhir ada bipolar. Pengkodean bipolar menggunakan 3 level tegangan, yaitu yang pertama positif, yang kedua negatif, dan ketiga 0. Bit logika 0 akan bernilai level tegangan 0 dan bit logika 1 dipresentasikan terjadi pembalikan tegangan baik positif ke negatif maupun dari negatif ke positif. Selanjutnya ada line coding schemes. Yang pertama ada skema unipolar, ini gambarnya, yaitu kode ini menggunakan hanya satu non-zero dan satu zero level tegangan, yaitu untuk logika 0 memiliki level 0 dan untuk logika 1 memiliki level non-zero. Yang kedua ada skema polar dan terbagi. Yang pertama ada NRZ. Terdapat dua jenis kode NRZ yang meliputi yang pertama level NRZ, level sinyal merupakan representasi dari bit, dan yang selanjutnya ada inverse NRZ, merupakan kode dengan ciri inverse level tegangan merupakan nilai bit berlogika 1 dan tidak ada tegangan merupakan nilai bit berlogika 0. Inilah gambarnya. Saya next. Kemudian yang kedua ada RZ. Kode RZ, level sinyal merupakan representasi dari bit, itu untuk logika 0 dinyatakan dalam tegangan negatif dan untuk logika 1 dinyatakan dalam tegangan positif, dan sinyal harus kembali zero
untuk separuh sinyal berdasarkan interval dari setiap bit. Dan yang ketiga ada Manchester. Pada kode Manchester terjadi inversi level sinyal pada saat sinyal bit berada di tengah interval. Kondisi ini digunakan untuk dua hal, yaitu sinkronisasi dan bit representasi. Inilah gambarnya. Selanjutnya ada differential Manchester. Pada kode differential Manchester, inversi level sinyal pada saat berada di tengah interval sinyal bit digunakan untuk sinkronisasi. Yang ketiga ada skema bipolar. Kode bipolar menggunakan dua level tegangan, yaitu non-zero dan zero, guna menunjukkan level 2 jenis data. Ya, inilah gambarnya teman-teman. Oke, selanjutnya ada scrambling. Dalam skema ini, di rangkaian yang akan menghasilkan level voltase konstan di jalurnya dan digantikan oleh rangkaian pengisi atau yang menyediakan transisi yang cukup untuk clock receiver. Dalam memelihara sinkronisasi, runtunan pengisi harus dikenal receiver dan akan digantikan dengan runtunan data asli. Runtunan pengisi ini sama panjangnya dengan runtunan yang asli sehingga tidak ada peningkatan rate data. Ini adalah gambar dua kasus teknik pengecekan BXZS. Dan di gambar pertama yang bagian A ada previous level is positif dan yang bagian B ada previous level is negatif. Selanjutnya ada materi scrambling lagi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rangkaian pengisi atau filling, harus cukup menghasilkan transmisi untuk sinkronisasi. Selanjutnya ada harus dapat diakui oleh receiver dan digantikan dengan yang asli. Dan selanjutnya ada panjang sama dengan yang asli. Yang kedua ada dengan ciri. Yang pertama tidak ada komponen DC, yang kedua tidak ada rangkaian panjang pada saluran sinyal level 0, yang ketiga tidak ada penurunan pada kecepatan data, yang terakhir ada kemampuan pendeteksian error. Yang ketiga ada pengkodean BXZS. Yang pertama ada bipolar with X0 substitution. 8 bit 0 digantikan oleh deretan bit 000 VB0 VB. V notasi dari violation adalah level bukan 0 yang tidak sesuai dengan aturan AMI atau polaritasnya berlawanan dari sebelumnya. Yang selanjutnya B notasi dari bipolar adalah level bukan 0 yang sesuai dengan aturan AMI. Selanjutnya ada tidak mengubah bitrate. Yang selanjutnya ada teknik penyimbangan level tegangan positif dan negatif seperti DC balance. Dan selanjutnya ada analog to digital conversion. Yang pertama ada pulse modulation. Yang pertama ini adalah PCM merupakan suatu sistem penyaluran sinyal di mana sebelum ditransmisikan sinyal informasi yang umumnya analog terlebih dulu dikonversikan ke dalam bentuk kode. Kode yang umum digunakan dalam PCM adalah kode E-binary N-bit dalam perkembangannya dan dari berbagai analisis yang telah dilakukan. Diakui bahwa sistem PCM mempunyai keunggulan di antaranya sistem penyaluran informasi yang ada. Keunggulan yang paling menonjol adalah kemampuannya dalam menekan noise dan interferensi. Selanjutnya inilah gambarnya, input analog dan output analog. Selanjutnya ada sampling dan kuantisasi. Yang dimana proses sampling merupakan proses awal untuk mengkonversikan sinyal analog menjadi sinyal digital. Kuantisasi, seperti telah dijelaskan, proses sampling dapat dikatakan sebagai proses modulasi amplitude pulse atau pulse amplitude modulation yang disingkat PAM, di mana sinyal informasi digunakan langsung untuk memodulasi deretan pulsa. Pulsa membawa atau pulse sampling dalam bentuk sederhana, sinyal PAM dapat ditransmisikan secara langsung, mengingat amplitude yang ditransmisikan secara langsung. Oke, selanjutnya ada pengkodean. Sinyal sampel yang telah dikuantisasi dapat ditransmisikan secara langsung sebagai sinyal PAM yang terkuantisasi atau PAMR. Banyak tingkatan amplitude yang ditransmisikan menyebabkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penerimaannya relatif besar. Oleh karena kelemahan ini, sistem PAM ini lebih banyak digunakan sebagai proses antara dari sistem PCM. Selanjutnya ada delta modulation, yang dimana delta modulasi adalah sistem komunikasi digital dengan kecepatan bit yang relatif rendah. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi sistem komunikasi analog yang rentan terhadap gangguan sinyal pada transmisi, di mana sinyal yang diterima di penerima mengalami gangguan seperti dengung dari noise. Sinyal informasi menjadi sangat lemah, akibatnya antara pengirim dan penerima informasi sangatlah terganggu. Selanjutnya di delta modulation terbagi menjadi 2. Yang pertama modulator dan yang kedua demodulator. Di modulator terbagi menjadi 4. Yang pertama modulator dipakai pada bagian pengirim untuk menghasilkan aliran bit-bit dari sinyal analog. Yang kedua mencatat perubahan kecil yang dapat bernilai positif atau negatif yang disebut dengan delta. Yang ketiga ada jika delta positif maka akan dicatat sebagai bit 1 dan jika delta negatif maka akan dicatat sebagai bit 0. Yang keempat ada oleh karena itu
perlu suatu nilai untuk dibandingkan, yaitu berupa sinyal kedua yang bentuknya mirip seperti tangga. Inilah gambarnya. Dan yang kedua ada demodulator yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, demodulator mengambil data digital menggunakan staircase maker dan delay unit untuk membuat sinyal analog. Yang kedua ada lalu sinyal analog yang dihasilkan tersebut dilewatkan pada filter low pass untuk penghalusan. Inilah gambarnya. Selanjutnya ada transmission modes. Transmission modes yang terbagi menjadi dua. Yang pertama parallel modes, yang kedua serial modes. Yang pertama parallel modes terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dalam waktu bersamaan 8 bit atau satu karakter dikirim secara paralel. Yang kedua, contohnya digunakan untuk menghubungkan komputer ke printer atau ke komputer lain dalam satu ruangan dengan menggunakan kabel dengan 8 kawat. Yang ketiga, ada transfer data lebih cepat, hanya digunakan untuk jarak yang relatif pendek atau terbatas. Ini sender ke receiver dengan 8 bits secara bersamaan, together. Oke, selanjutnya ada serial modes yang terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama hanya membutuhkan satu line atau wire dalam aplikasinya. Yang kedua, bits dikirim secara kontinu dan tidak bersamaan dalam satu waktu. Yang ketiga, dapat digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh dari sistem transmisi paralel yang saya jelaskan sebelumnya, teman-teman. Ini adalah sender ke receiver dengan 8 bits ya, dari parallel atau serial converter dan serial parallel converter. Oke. Baiklah teman-teman, dari sini saya menjelaskan materi digital transmission ini sampai di sini dulu. Karena kita sudah sampai di materi akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan dan tutur kata yang salah, saya mohon maaf teman-teman, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Baiklah teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rosikin Z, pamit undur diri.